Anda tahu, biasanya kalau kita ngelihat sebuah rumus matematika murni atau desain di atas kertas, pasti ada ekspektasi soal presisi absolut kan? Semuanya hitam putih. Anda masukin angka A, terus keluar hasil B. Semuanya rapi dan terprediksi. Betul banget. Sangat biner. Secara psikologis sih itu nyaman banget buat kita ya. Karena kita suka hal-hal yang bisa diukur dengan pasti dan bisa kita kendalikan. Nah, tapi masalahnya, pas Anda bawa rumus matematika itu keluar dari lab atau kantor, pas Anda bawa ke dunia nyata, katakanlah ke tengah lubang tambang raksasa yang berdebu, di sana cuaca bisa berubah drastis, jalan tanahnya bergelombang, belum lagi faktor manusianya. Tiba-tiba, matematika yang rapi itu jadi sangat berantakan. Iya. Dan itulah definisi nyata dari benturan antara teori di atas kertas dengan dinamika fisik di lapangan. Pas variabel-variabel liar ini mulai ikut campur, disitulah rekayasa teknik benar-benar diuji. Dan persis itulah yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini. Kita akan melakukan sesi analisis mendalam soal bagaimana insinyur tambang menjinakkan kekacauan ini. Sumber utama kita hari ini adalah sebuah presentasi seminar teknis sebanyak 24 slide yang sangat komprehensif, membahas soal optimasi armada dan satu angka sakti bernama match factor. Betul, dan angka sakti ini pada dasarnya adalah penentu apakah operasi tambang Anda mencetak rekor produksi atau malah membakar miliaran rupiah sia-sia. Sangat krusial ya berarti. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, mari kita mulai analisis ini secara berurutan. Kita buka slide 1. Judul presentasinya adalah Rekayasa Keserasian Alat, Analisis Match Factor. Ada gambar bakat ekskavator raksasa di sini dengan kapasitas beban 15,5 meter kubik. Kapasitas yang masif. Dan fokus utama kita di presentasi ini adalah optimasi pemindahan tanah atau earth moving dengan target efisiensi maksimal. Tapi pertanyaannya, kenapa keserasian alat ini disebut sebagai nyawanya operasional tambang? Karena skalanya, di pertambangan, volume material yang dipindahkan itu luar biasa besar. Margin keuntungan perusahaan sangat bergantung pada seberapa efisien Anda bisa memindahkan tanah itu dari titik A ke titik B. Kalau alat gali dan alat angkutnya nggak serasi, Anda buang-buang solar atau kehilangan waktu produktif. Oke, masuk akal. Ini mengakhiri pembahasan slide 1. Selanjutnya mari kita beralih ke slide 2 mengenai analogi sistem. Ada gambar dapur restoran di sini, koki sebagai pemilik kapasitas, dan pelayan sebagai pengantar. Lalu disandingkan dengan ekskavator dan dump truck. Analogi yang sangat cerdas sebenarnya. Di tambang, koki utama kita adalah alat muat, yaitu ekskavator. Tugasnya menyajikan material, sedangkan para pelayannya adalah armada dump truck kita. Jadi pelayan ini alat angkutnya ya? Betul. Nah, bayangkan apa yang terjadi di restoran kalau koki masaknya super cepat, tapi pelayannya cuma ada 2 orang. Makanannya pasti numpuk di dapur. Kokinya akhirnya terpaksa berhenti masak karena nggak ada meja kosong lagi. Nah, itu dia. Di tambang itu namanya menganggur atau idle. Dan sebaliknya, kalau Anda punya 20 pelayan, tapi kokinya lambat, pelayannya cuma baris antri nunggu makanan. Di tambang, ini berarti penumpukan atau antrean. Dua-duanya adalah bentuk kerugian yang fatal. Analogi yang sangat jelas di slide 2. Sekarang kita lanjut ke slide 3 untuk melihat seperti apa sih kondisi idealnya. Di slide ini ada gambar stopwatch yang menunjukkan angka 00 detik. Jeda waktu 0 detik antara truk yang pergi dan truk yang datang. Dan itulah yang disebut the perfect match. Parameter kuncinya adalah nilai match factor sama dengan 1,0. 0 detik jeda. Berarti ekskavator selesai nuang tanah, truknya jalan, terus di milidetik yang sama, truk berikutnya udah persis ada di bawah bucket ekskavator. Harmoni sempurna tanpa waktu tunggu sama sekali. Tepat sekali. Kapasitas alat muat dan alat angkutnya sinkron 100%. Nggak ada yang nunggu, nggak ada yang nganggur. Tentu saja mencapai 0 detik di dunia nyata terdengar agak mustahil ya. Mari kita periksa rumusnya di slide 4. Wow, ada rumus besar di sini. MF sama dengan NT dikali LT dibagi NM dikali CT. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini cuma rasio sinkronisasi. Bagian atas atau pembilangnya adalah kapasitas angkut. Bagian bawahnya adalah kapasitas suplai. Oke, jadi pada dasarnya kita cuma membandingkan ritme. Betul.
Ini cuma membandingkan waktu yang dibutuhkan armada truk buat mindahin material dibandingin sama waktu ekskavator buat nyediain materialnya. Kalau rasio mereka sama, hasilnya 1,0. Rumus ini membawa kita langsung ke slide 5, di mana kita akan menguraikan setiap variabelnya. Di sini ada gambar teknis dump truck dan ekskavator lengkap dengan dimensinya. Biar saya jabarkan dengan sederhana. NT itu total unit dump truck yang kita punya. Terus CT adalah total waktu siklus atau cycle time dump truck. Mulai dari dia berangkat, diisi, buang muatan, sampai balik lagi. Terus yang bagian bawahnya? NM itu total unit ekskavatornya. Dan LT adalah loading time, yaitu waktu yang dibutuhkan buat ngisi penuh satu truk. Sekarang kita tahu variabelnya, mari kita lihat bagaimana mereka bergerak bersama di slide 6. Judulnya Cycle Time Loop Matrix. Ada 2 lingkaran orbit di sini. Yang satu orbit kuning kecil yang muternya cepat dan konstan. Itu ekskavatornya. Ah, iya, dan dia bersinggungan dengan orbit biru besar yang lintasannya panjang banget dan kelihatannya fluktuatif. Berarti ini lintasan cycle time truknya kan? Benar. Dan titik pertemuan antara orbit kuning dan biru itu adalah titik sinkronisasi. Masalahnya, orbit biru ini sangat rentan berubah. Hujan sedikit atau jalan berlubang, truknya pasti melambat. Dan kalau ritmenya meleset walau cuma beberapa detik, truk datang telat ke titik temu itu, ekskavatornya terpaksa berputar kosong nungguin truk. Gagal deh nilai 1,0-nya. Persis. Keseimbangan sistemnya langsung runtuh. Lalu apa yang terjadi kalau sistem gagal sinkron? Slide 7 memberi kita gambaran besarnya, ada sistem diagnosis dengan 3 status skenario. Ada kekurangan truk, sinkronisasi sempurna, dan kelebihan truk. Ini fase diagnosis teknis kita. Kita harus bisa membaca rasio alat dari visualisasinya. Visual di slide ini langsung memperlihatkan rasionya secara gamblang. Mari kita bedah skenario pertama secara mendalam di slide 8. Judulnya Undertrucked atau kondisi MF di bawah 1,0. Di gambarnya, ada satu ekskavator sendirian di tengah tanah lapang. Ini skenario kekurangan truk. Efeknya apa? Dump truk kita kerja ngoyo 100% tanpa henti, tapi ekskavatornya sering banget idle karena kurang supply truk. Berarti batas maksimal produksi proyek mutlak ditentukan oleh total kapasitas truk dong. Ekskavator mahal kita jadinya buang-buang potensi. Tepat. Kapasitas galian ekskavator nggak bisa dimaksimalkan kalau nggak ada yang ngangkut. Itu skenario kekurangan. Bagaimana dengan kondisi sempurna? Kita beralih ke slide 9. Perfect match. MF sama dengan 1,0. Di sini, sinkronisasi logistik 100% tercapai. Produksi ekskavator sama persis dengan produksi dump truck. Produksi maksimal tercapai tanpa ada antrian atau idle. Kondisi ideal ini udah jelas banget. Sekarang, mari kita lihat kesalahan umum di slide 10. Skenario overtruck. Saat match factor di atas 1,0. Gambarnya nunjukin satu ekskavator dikelilingi antrian dump truck dengan ikon peringatan waktu. Nah, saya mau nanya mewakili orang awam. Bukankah lebih banyak truk berarti lebih banyak tanah yang diangkut? Kenapa ini jadi masalah? Itu kesalahpahaman yang paling umum. Ekstra truk di titik ini nggak menambah produksi sama sekali. Tunggu, sama sekali nggak nambah. Bukannya mereka bisa ngangkut lebih banyak? Bisa gali 500 ton per jam, mau Anda bawa 100 truk pun, yang tergali ya tetap cuma 500 ton. Truk-truk ekstra itu cuma bakal baris ngantri, buang-buang BBM, dan nambah biaya operasional. Oh, wow. Jadi truk ekstra itu literan solarnya kebakar cuma buat nunggu giliran. Sangat masuk akal. Untuk merangkum ketiga skenario ini kita disajikan sebuah matriks di slide 11, Diagnostic Comparison Matrix. Kalau kita baca tabel ini, semuanya jadi jelas. Ada nilai MF, status alat yang idle, alat yang antri, dan siapa penentu batas produksinya. Saya menyoroti ada tanda silang merah besar di tabel ini. Sepertinya ini penanda titik kritis kerugian di setiap skenario ya. Kalau kurang truk, silang merahnya di ekskavator idle. Kalau kelebihan truk, silang merahnya di antrian truk. Betul. Tabel ini memvalidasi pemahaman teknis kita soal titik rugi terbesarnya di mana. Tabel ini sangat logis secara teori, semuanya tertata rapi. Namun, slide 12 mengungkap sebuah kejutan besar dari lapangan. Judulnya, Dilema Konsultan, Realitas versus Teori. Di sini ada gambar timbangan, tertulis, ekskavator menunggu 10 detik lebih baik daripada 3 truk antri 5 menit. Dan target operasi nyatanya ada di angka 0,85 sampai 0,95. Ini fakta lapangan yang sering bikin kaget. Tunggu dulu, saya harus interupsi di sini.
Presentasi ini sejak awal muja-muja angka 1,0 sebagai harmoni sempurna. Tapi kenapa sekarang di dunia nyata targetnya justru di bawah 1,0? Bukannya kita malah bikin sistem yang kurang truk secara sengaja? Sangat sengaja. Dan jawabannya ada pada owning and operating cost atau biaya operasi. Realitas finansial masuk ke dalam perhitungan. Gini, armada truk itu biaya operasinya kayak BBM, ban, dan perawatannya jauh lebih mahal dari ekskavator. Oh, oke. Terus karena siklus truk selalu fluktuatif, mempertahankan angka mutlak 1,0 itu mustahil. Jadi konsultan main aman. Mereka pasang target di 0,85. Lebih murah membiarkan ekskavator nunggu sebentar daripada ambil resiko truk-truk mahal itu ngantri dan bakar solar sia-sia kalau siklusnya meleset. Pemahaman biaya operasional yang sangat krusial. Realitas mengalahkan teori. Selanjutnya, slide 13 memberikan studi kasus penerapan. Kasus lapangan, MF melonjak ke 1,3. Ada langkah teknis untuk mengatasinya selain cuma mengusir truk dari pit. Penggunaan ekskavatornya. Kedua, manajemen kecepatan. Nah, ini yang menarik. Melambatkan laju truk, kan? Betul, insinyur sengaja menyuruh truk melaju lebih pelan. Tujuannya untuk meregangkan jarak antar truk, memperbaiki ritme kedatangan mereka biar nggak numpuk barengan di depan ekskavator. Kalau gagal juga, baru realokasi armada. Pindahkan truk ke pit galian lain. Solusi yang sangat elegan dan cerdik. Ini membawa kita ke akhir bagian pertama di slide 14, sistem shutdown dan summary. Pesan penutupnya berbunyi match factor bukan sekedar hitungan matematika murni, ini adalah seni rekayasa ritme logistik. Filosofi yang sangat dalam. Pada akhirnya, ini semua soal menyeimbangkan kapasitas fisik alat berat dengan batasan dan realitas ekonomi di lapangan. Itulah dasar teorinya. Kini kita masuk ke bagian kedua dari presentasi yang terasa seperti investigasi detektif. Mari kita buka slide 15, virtual troubleshooting, antrean hantu di pit B. Ada gambar teknis Volvo Articulated Dump Truck atau ADT di sini. Di bagian ini, kita akan praktik langsung memecahkan masalah operasional yang nyata. Mari kita lihat data gejala dari lapangan di slide 16. Gejala dan masalah. Di slide ini tertulis ada antrean persis 5 unit ADT di titik muat. Paradoksnya, secara teoritis di atas kertas, MF sudah disetel sempurna di angka 1,0. Tapi target produksinya malah underachieve, minus 18,5%. Saya agak bingung, kalau matematika di komputernya udah disetel 1, dari mana datangnya antrean hantu ini? Itulah yang bikin pusing kepala insinyur. Ini terjadi ketika teori di atas kertas bertabrakan keras dengan dinamika fisik lapangan yang berubah tanpa sadar. Untuk menemukan pelakunya, kita harus melihat log aktivitas di slide 17. Ada peta kontur rute jalan atau haul route. Dan, ada foto motor grader di sini. Mari kita telusuri datanya. Menurut log ini, motor grader baru aja menyelesaikan tugas perbaikan jalan. Kualitas rute angkutnya meningkat drastis. Jalannya jadi keras, padat, dan rata. Singkatnya, status jalurnya bebas hambatan. Jalanan menjadi mulus, terdengar seperti kabar baik kan? Harusnya efisiensinya naik dong. Tapi mari kita lihat dampaknya di slide 18. Kondisi awal versus aktual, membahas rolling resistance. Ada perbandingan ban truk di jalan bergelombang lawan jalan rata. Disinilah letak masalahnya. Waktu konsultan bikin desain awal, 1,0, jalannya diasumsikan punya hambatan gulir atau rolling resistance yang tinggi. Ban truk berat itu susah payah muter di jalan bergelombang. Oh, oke. Terus setelah diratakan sama grader? Penurunan hambatan gulirnya anjlok drastis. Karena jalannya mulus kayak aspal tol, truk-truk raksasa ini melaju jauh melampaui asumsi kecepatan desain awalnya. Mereka jadi terlalu cepat. Kecepatan tinggi ini mengubah satu variabel krusial dalam rumus kita di awal tadi ya. Perhatikan slide 19, waktu siklus atau cycle time teoritis versus aktual. Diagram batang di sini menunjukkan variabel CT yang menyusut sangat signifikan. Betul. Karena jalannya terlalu mulus, truk ADT ini kembali ke titik muat jauh sebelum ekskavator selesai menggali material buat mereka. Ritme sinkronisasinya berantakan lagi. Ini momen mencerahkannya. Karena waktu siklus memendek, ritme roda gigi besarnya muter terlalu cepat. Roda gigi kecil ekskavatornya nggak sanggup ngimbangin. Mari kita masukkan perubahan angka aktual ini kembali ke rumus dasar kita di slide 20. Kalkulasi MF yang berubah. Kalau Anda lihat penyebutnya, nilai CT ini mengecil. Efek matematisnya,
Kalau angka pembaginya mengecil, total hasilnya membesar. Match factor yang awalnya 1,0, diam-diam melonjak jadi 1,25. Jadi secara teknis, status operasional berubah jadi overtracked. Padahal kita nggak nambahin unit truck sama sekali ke dalam pit, hanya karena jalannya diratain. Tepat sekali. Kasus antrian hantu ini murni karena efisiensi lingkungan yang tidak terkompensasi di dalam rumus logistiknya. Diagnosis kita selesai, root cause ditemukan. Sekarang, apa tindakan korektifnya? Mari kita buka slide 21. Aksi korektif. Diagramnya menunjukkan penarikan 1 unit ADT dari pit B. Jumlah truk atau NT dikurangi jadi 4 unit. Solusinya sangat logis. Kalau penyebut CT-nya udah telanjur mengecil karena ngebut, kita harus mengimbangi pembilangnya dengan menurunkan nilai NT. Menarik 1 truk keluar dari sistem, dan speedometer MF di presentasi ini menunjukkan jarumnya kembali turun ke angka 1,0. Kesetimbangan sistem berhasil dipulihkan dengan mengurangi jumlah alat berat. Mari kita bandingkan angka sebelum dan sesudah optimasi ini di tabel pada slide 22. Parameter teroptimasi. Skenario asli dengan 5 ADT menghasilkan MF 1,25 dan antrian kritis. Setelah dioptimasi jadi 4 ADT, MF kembali ke 1,0 dan 0 antrean. Keberhasilan solusi teknik ini luar biasa. Menarik satu alat justru menyembuhkan kemacetan totalnya. Dan ini membuktikan bahwa rekayasa sistem yang tepat bisa menyelesaikan masalah fisikal di lapangan cuma dengan hitungan matematis. Dampak nyatanya terhadap bisnis tambang ini sangat signifikan. Kita lihat rinciannya di slide 23. 3 pilar dampak optimasi. Pilar pertama, 0 menit antrian operasional. Pilar kedua, produktivitas tetap maksimal. Pilar ketiga, penghematan finansial yang masif karena 100% biaya BBM, 1 unit berhasil dihemat. Disinilah letak engineering magic atau keajaiban rekayasanya. Anda harus ingat, produksi proyek sama sekali nggak berkurang karena ekskavatornya tetap gali dengan maksimal. Tapi, dengan narik 1 truk ADT, perusahaan menghemat biaya bahan bakar, biaya keausan ban, dan gaji operator secara penuh buat unit tersebut. Saya benar-benar takjub bagaimana intervensi logika matematika yang kelihatan sederhana ini bisa menyelamatkan profit margin perusahaan hingga miliaran rupiah. Sangat memuaskan. Kita akhirnya tiba di slide penutup presentasi kita hari ini, slide 24. Executive Insight. Ada kutipan bagus di atas latar belakang foto pit tambang raksasa. Kutipan itu berbunyi, lebih banyak unit armada tidak selalu menghasilkan lebih banyak produksi. Optimalisasi operasional selalu tentang keseimbangan matematis bukan sekedar kuantitas. Konklusi yang sangat kuat. Ya, ini mengunci inti dari seluruh presentasi teknis kita. Insinyur harus selalu siap melakukan penyesuaian armada yang dinamis terhadap parameter lingkungan yang juga selalu berubah setiap saat. Setuju. Dan ini mengakhiri pemaparan slide demi slide kita dari sumber ini. Namun, sebelum kita menyudahi sesi analisis mendalam ini, saya ingin mengajak Anda, para pendengar, memikirkan sebuah skenario masa depan yang agak provokatif. Skenario apa tuh? Gini, sepanjang presentasi tadi, kita melihat bagaimana insinyur manusia harus secara manual menganalisis data, ngecek log motor grader, dan akhirnya menarik 1 truk keluar dari pit buat ngeberesin antrean hantu kan? Betul, semuanya dianalisis manual oleh otak manusia. Nah, bayangkan apa yang bakal terjadi 5 atau 10 tahun lagi saat kecerdasan buatan atau AI dan truk otonom tanpa awak sepenuhnya diterapkan di pertambangan. Kalau jalan yang dihaluskan sedikit saja bisa merusak seluruh keseimbangan rumus tadi. Akankah armada AI di masa depan bisa menghitung match faktor mereka sendiri secara real time setiap milidetiknya? Oh, wow. Itu pikiran yang sangat liar, tapi masuk akal. Maksudnya, truknya sadar sendiri kalau ritme jalannya terlalu cepat? Persis. Bayangkan, truk AI ini mendeteksi lewat sensor ban mereka bahwa rolling resistance-nya turun. Algoritma mereka langsung menghitung ulang match faktor kolektif. Terus, tanpa campur tangan manusia sama sekali, 1 truk secara otomatis memisahkan diri dari konvoi dan pindah ke pit lain karena dia tahu sistemnya mau overtruck. Sebuah ekosistem algoritma raksasa yang benar-benar hidup dan bernapas sendiri. Menakjubkan. Kalau itu terjadi, masalah dilema konsultan dan efisiensi waktu antre bakal terselesaikan dalam hitungan detik. Betul sekali. Teori matematika murni akan selalu rapi, tapi alam lapangan selalu penuh kejutan. Di masa depan nanti, mungkin bukan kita lagi yang sibuk menyeimbangkannya,
Terima kasih kepada Anda yang sudah menemani kami menyelami sesi presentasi teknis ini dari slide pertama sampai selesai. Teruslah berpikir analitis, perhatikan efisiensi di sekitar Anda, karena memecahkan satu angka anomali kecil bisa berarti mencegah kerugian raksasa. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.